Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khaira Nisbia, saya dari kelas 1B. Saya akan menjelaskan tentang kurikulum 2022. Nah, pandemi COVID-19 yang ditetapkan Presiden Republik Indonesia sebagai kedaruratan kesehatan dan bencana nasional dan alam telah memberikan perubahan mendasar pada kehidupan sosial masyarakat. Salah satunya berkaitan dengan proses belajar mengajar. Tahun ini pemerintah bahkan menerapkan model kurikulum baru yang digadang akan lebih memudahkan siswa dalam menentukan masa depannya. Nah, seperti apa model kurikulum 2022 ini? Sesuai dengan surat keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri sebagai upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19 serta mengutamakan kesehatan dan keselamatan warga pendidikan, pemerintah memutuskan untuk menutup sekolah-sekolah. Nah, dalam rangka meringankan kesulitan pembelajaran di masa pandemi, pemerintah menyiapkan dukungan kebijakan pelaksanaan kurikulum di masa khusus, yakni satuan pendidikan dapat 1. Menggunakan kurikulum nasional, 2. Menggunakan penyederhanaan kurikulum dalam kondisi khusus yang disusun oleh Kemendikbud, dan ketiga, melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Kemendikbud juga menyediakan modul-modul pembelajaran untuk PAUD dan SD yang diharapkan membantu proses belajar dari rumah dengan mencakup uraian pembelajaran berbasis aktivitas untuk guru, orang tua, dan peserta didik. Nah, lalu bagaimana dengan penerapan model kurikulum baru di tahun 2022 ini? Kurikulum ini diterapkan dalam rangka mendukung prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19, di mana kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat menjadi prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Kurikulum yang dimaksud adalah KI atau KD yang disesuaikan dengan pembelajaran pada masa pandemi. Kurikulum ini hanya sebagai alternatif yang bisa digunakan oleh guru untuk pembelajaran. Sekolah dapat juga melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri tanpa menghilangkan esensi dan kebermaknaan pembelajaran. Sebelumnya, bekerjasama dengan Kemendikbud-Ristek melalui inovasi telah melakukan beberapa lokarya atau workshop pendampingan persiapan implementasi kurikulum darurat. Dalam lokarya tersebut, guru dan kepala sekolah mendapat pelatihan untuk menggunakan modul, memetakan kompetensi dalam persyarat dan esensial, cara mengadaptasi materi pada modul pembelajaran, membuat esensi diagnostik, dan mengoptimalisasi penggunaan berbagai aplikasi macam literasi yang dapat menunjang kemampuan literasi siswa. Model kurikulum baru mampu mengejar learning loss karena kurikulum ini disusun dengan disederhanakan. Penyederhanaan tersebut memerdekakan guru dan membuat mereka fokus mengajar hal-hal yang esensial. Dengan begitu, mereka tidak terburu-buru untuk sekedar menuntaskan kurikulum dan materi ajar. Kemendikbud memproyeksikan bahwa 2 tahun ke depan, pendidikan Indonesia masih dalam proses pemulihan pembelajaran akibat COVID-19. Maka di tahun 2022 sampai 2024, strategi Kemendikbud-Ristek dalam masa pemulihan pembelajaran adalah memberikan fleksibilitas dan menawarkan lebih banyak opsi terutama dalam hal kurikulum. Kebijakan model kurikulum 2022 dimaksudkan untuk membantu pemulihan pembelajaran. Meski demikian, Kemendikbud-Ristek memberi opsi tambahan di kebijakan kurikulum darurat berupa kurikulum protipe bagi kesatuan pendidikan untuk melakukan pemulihan pembelajaran selama 2022 sampai 2024. Kurikulum prototipe dirancang untuk mengembangkan murid secara holistik, mencakup kecakapan akademis dan non-akademis, kompetensi kognitif, sosial, emosional, dan spiritual. Kurikulum dikembangkan dengan berbasis kompetensi, bukan konten. Nah, ada 3 fokus utama dari kurikulum prototipe, yaitu mengembangkan karakter, fokus pada materi esensial, dan ketiga, fleksibilitas untuk satuan pendidikan. Nah, selanjutnya ada sebagai contoh dari dampak dari kurikulum 2022 ini, yaitu tidak ada jurusan. Nah, maksudnya dari tidak ada jurusan apa? Dalam kurikulum prototipe, khususnya sekolah kelas atas yaitu SMA,
Siswa tak ada lagi dihadapkan pada pilihan jurusan yang sebelumnya dibagi menjadi IPA, IPS, atau bahasa. Meskipun begitu, kurikulum prototipe ini masih bersifat opsional, bukan kewajiban, di mana hanya akan ditetapkan di satuan pendidikan yang berminat menggunakan sebagai alat untuk transformasi pembelajaran. Bagi sekolah yang menggunakan kurikulum prototipe, pada siswa SMA dapat meramu sendiri kombinasi mata pelajaran sesuai dengan minatnya. Di samping itu, siswa juga mengambil mata pelajaran sesuai dengan jam pelajaran yang disyaratkan. Adapun jam pembelajaran tersebut terdiri dari 18 jam pelajaran wajib dan 20 jam pelajaran pilihan per minggunya. Untuk mata pelajaran yang wajib diambil oleh siswa adalah pendidikan agama Islam budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, seni musik, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, dan sejarah. Contoh dari penerapan kurikulum prototipe ini, misalnya ketika siswa ingin menjadi insinyur, maka selain mata pelajaran wajib, mereka boleh mengambil mata pelajaran lainnya seperti matematika, lanjut dengan fisika, lanjutan tanpa harus mengambil pelajaran biologi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.